Yang pertama, di dalam tugas nanti, setiap yang skep kita terima, itu melekat 3 hal. Yang pertama dinamakan tugas. Skep kita nanti itu melekat tugas. Selama kita menjadi anggota Polri, maka surat keputusan, penempatan ataupun tugas itu apa yang menjadi tugas saya. Kalau nanti kalian menjadi kasat, kepala satuan, entah kasat lantas, kasat serse, kasat intel, atau kapolsek, ataupun kabak, maka harus dipahami apa tugas saya. Lalu untuk mensukseskan tugas tersebut pasti diberi wewenang. Dan ketahuilah wewenang Anda nanti dilakukan apa saja. Seorang kanit bisa mengumpulkan anggotanya, seorang kabak bisa menganef tiap minggu, seorang kasat mengeluarkan sprint, surat perintah kepada anggotanya untuk melakukan penyelidikan, seorang kasat lantas menceprintkan gatur pagi supaya lalu lintas bisa berjalan dengan baik. Maka ketika Anda diberi tanggung jawab, maka pasti diberi wewenang. Diberi tugas, pasti diberi wewenang. Yang ketiga adalah masalah tanggung jawab. Maka di dalam tugas, bentuk pertanggungjawaban kita adalah laporan. Baik dilaksanakan secara lisan maupun tertulis. Sehingga wajar kalau seorang kasat atau kapolsek diminta atau tidak, melaporkan apa yang menjadi tugasnya. Pak Kapolres izin kami tiap hari melaksanakan gatur anggota yang kami plotting, anggota staf maupun yang tidak, supaya sepanjang jalan ini yang biasanya macet berisi anggota, sehingga masyarakat tidak komplain dengan tidak adanya anggota. Seorang kasat serse bertanggung jawab juga melaporkan kerem total di wilayah ini bulan lalu 68%, misalkan penyelesaiannya di bulan ini naik jadi 75%, yang paling tinggi curahan dan seterusnya. Itu bentuk pertanggungjawaban. Lisan dilakukan, WA dilakukan, tertulis dilaporkan. Lalu yang berikutnya, setelah kita mengerti tugas, wewenang dan tanggung jawab, saya singkat PWT. Ketika Anda diperintahkan oleh orang yang bukan menjadi tugas, bukan wewenang kalian, jangan dikerjakan. Ingat, ini tugas saya, ini wewenang saya atau bukan. Ketika kalian seorang kapolsek diperintah oleh orang yang bukan menjadi tanggung jawab Anda, yang memerintahkan kapolsek tentunya Kapolres atau Kapolda, dan sebaliknya juga, kita harus bertanggung jawab juga kepada Kapolres dan Kapolda. Lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait TWT adalah, lanjut, masalah filosofi senjata dan jam tangan. Tadi saya menitipkan hadiah kepada lulusan terbaik ada 2. Yang pertama adalah senjata berupa pisau, lalu yang kedua adalah jam tangan. Ini adalah suatu perlambang. Senjata atau pisau kita ingat di zaman dahulu, seorang manusia di zaman dulu di dalam menjaga kehidupan dan merawat kehidupan, dia memerlukan senjata. Senjata pisau adalah senjata yang paling utama untuk berburu, cari makan, mendapatkan hewan, lalu dipotong-potong untuk dimasak, untuk melangsungkan kehidupan. Pertanyaannya, senjata kita sekarang ini adalah apa? Senjata kita sekarang adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang kita dapatkan di sini, itu untuk menjaga kehidupan kita, menjaga kehidupan keluarga, menjaga kehidupan Polri, menjaga kehidupan masyarakat. Maka senjata ini harus diasah. Harus apa? Harus diasah, supaya tajam. Supaya nanti kalian dalam mengarung kehidupan, ilmu pengetahuan kalian selalu tajam dan bisa menyesuaikan dengan perubahan kehidupan. Lalu yang kedua terkait dengan jam tangan. Jam tangan ini adalah penanda waktu. Waktu yang dijalani, coba kalian ingat. Kalian di sini berapa lama? Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, 4 bulan, dan dirasakan apakah kita bisa mundur? Tidak bisa. Yang ada sekarang adalah sekarang dan akan datang. Jadi lakukan mengasah ilmu terus. Yang nanti bisa ngambil S2, ambil S2, yang ngambil S3, ambil S3, yang bisa mencari pengalaman dari orang yang lebih datangi, tanyakan bagaimana sukses di dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.
kalian masih panjang dan saya yakin mengarungi kehidupan dalam keluarga, di dalam tugas masih panjang. Lanjut. Lalu yang ingin saya sampaikan terkait dengan waktu. Maka kata-kata yang sering saya sampaikan, apa yang kau dapat hari ini karena kemarin. Apa yang kau dapat nanti karena hari ini. Nanti kalau kalian sudah ditempatkan, itulah hasil perjuangan kalian. Selama hampir kurang lebih setahun, 4 bulan, dan 2 tahun di sini. Ini perjalanan kalian dari mulai Pamapta, mulai lulus Akpol sampai sekarang, masih panjang perjalanan.